Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan saya Reza Wahyu Ramadan selaku moderator pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang intervensi psikologi pendidikan. Apa sih itu psikologi pendidikan? Mari kita simak bersama-sama bersama kami, kelompok 2. Oke, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, saya ingin memberikan pantun sebagai penyemangat kita pada hari ini. Dari Depok ke Sukabumi, jangan lupa mampir ke Surabaya. Ayo kenalan dengan kelompok kami yang akan membuat harimu makin bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hendy, yang kedua ada Ane, yang ketiga ada saya sendiri Reza Wahyu Ramadan, yang keempat ada Sekar Sasti Nataya, yang kelima ada Meisha Hani Muflihun, yang keenam ada Dwi Tessa Paramita, dan yang terakhir ada Saudari Kavita. Inilah adalah kelompok kami dengan beranggotakan 7 orang yang akan mempresentasikan bagian-bagian mengenai intervensi psikologi pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang masalah tentang intervensi psikologi pendidikan. Nah, intervensi psikologi pendidikan sering ditemui untuk menjadi resolusi dari kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan terutama. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia pendidikan terdapat berbagai macam kasus seperti kasus bullying, kekerasan terhadap siswa, kekerasan terhadap guru, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Dan ini adalah contoh nyata kasus bullying yang terjadi di SDN 023 Pajalangan, Bandung, di mana korban mengalami penganiayaan fisik dan verbal oleh teman-temannya. Nah, ini menjadi fokus perhatian kami dalam meneliti intervensi psikologi pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa apabila intervensi tidak dilakukan, maka bullying akan semakin marak terjadi. Dan salah satu contoh kasusnya seperti sudah disampaikan tadi, bahwa apabila ini tidak di stop, tidak dilakukan intervensi, maka akan terjadi penyerangan-penyerangan ataupun bullying-bullying ataupun kekerasan-kekerasan di lingkungan pendidikan, yang ini tentunya akan membuat generasi yang seharusnya tumbuh kembang dengan baik akan menjadi generasi yang memiliki mental illness di masa depan. Selain itu, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kebijakan dari pihak sekolah ataupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah itu hanya berfokus pada aspek kognitif, tidak pada aspek afektif, yang menyebabkan pengurangan proses humanisasi dalam lingkungan pendidikan. Jadi intinya siswa tidak merasa care terhadap siswa yang lain, termasuk dengan guru yang merasa kewajibannya hanya mengajar, tidak untuk melindungi siswa yang merasa terbuli ataupun menegur siswa yang dibully, siswa yang terbuli maksud saya. Dan ini merupakan fokus yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa afektif itu juga penting untuk mencegah, aspek afektif juga penting untuk mencegah perilaku bullying terjadi di lingkungan sekolah. Terus seperti itu. Sebelum kita melangkah ke sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa kita harus mengetahui apa sih itu definisi dari intervensi psikologi pendidikan. Nah, intervensi psikologi pendidikan sendiri adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan proses belajar mengajar melalui serangkaian pendekatan psikologis yang ditujukan kepada siswa. Nah, oleh karena itu, pentingnya intervensi psikologi pendidikan sendiri dalam lingkungan pendidikan untuk mencegah hal yang telah saya sebutkan sebelumnya itu dapat terjadi kepada kita, adik kita, dan keluarga kita, khususnya terhadap anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan. Oleh karena itu, mengapa intervensi psikologi pendidikan ini dirasa penting untuk dipelajari agar kita bisa mempraktekkan kepada
setidaknya kepada teman-teman atau kepada orang terdekat kita. Nah, adapun pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan untuk eh, Adapun pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan dalam intervensi psikologi pendidikan seperti mengembangkan keterampilan sosial serta mengelola stres atau masalah-masalah emosional yang biasa terjadi di lingkungan pendidikan sehingga menghambat performa akademik mereka. Dalam kasus kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bullying dan bagaimana coping yang bisa kita lakukan sebagai intervensi psikologi pendidikan. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Kepadanya kami silakan. Baik, di sini saya Meisya Hani Muflihun akan menyampaikan penjelasan berikutnya, yaitu mengenai apa itu pelatihan empati. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu pelatihan empati, kita harus tahu dulu empati itu apa sih. Jadi empati ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami emosi orang lain dan meresponnya secara tepat. Nah, empati itu dianggap sebagai bagian dari karakteristik seseorang yang diduga menjadi penyebab terjadinya bullying. Dari penelitian yang kami temukan, itu cara untuk menguranginya yaitu dengan melakukan pelatihan empati kepada pelaku. Jadi pelatihan empati sendiri ialah metode yang dirancang untuk mengurangi perilaku bullying pada siswa. Nah, pelatihan meningkatkan empati ini mengajarkan tentang keterampilan empati pada anak sehingga anak ini mengerti dan menempatkan diri pada kondisi orang lain dan merasakan apa yang dirasakan orang lain agar tidak terjadi lagi perilaku bullying tersebut. Selanjutnya, ada juga aspek dari empati. Aspek dari empati sendiri ini ada dua, yaitu aspek kognitif empati dan juga aspek afektif. Contohnya seperti ini. Kalau aspek kognitif empati, misalkan ada anak yang namanya Reza dan juga Pais. Nah, ketika si Reza ini ngelihat temannya si Pais diejek dan dibully orang lain nih. Nah, terus ketika ditanya, si Reza ini bisa jawab gini, kalau aku jadi Pais pasti aku akan ngerasa sedih atau aku akan ngerasa nggak nyaman banget dan pengen ngejauh kalau jadi Pais. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau aspek afektif itu contohnya seperti ini. Si Reja ini ngelihat temennya ini sering diejekkan dan didorong sama temennya yang lain gitu. Nah, ketika si Reja ngelihat kejadian tersebut ini, dia ini bukan cuman ngerasain kalau temennya ini ngerasa sedih atau sakit hati, tapi dia juga ikut merasakan dan gak nyaman seolah si Reja ini sendiri yang ngalamin kejadian tersebut. Jadi intinya aspek kognitif itu berfokus pada pemahaman perasaan orang lain, sedangkan aspek afektif itu berfokus pada merasakan perasaan orang lain secara bersama-sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Sastri Kategorisasi akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu review jurnal. Judul dari jurnal ini yaitu Pelatihan Empati untuk Menurunkan Perilaku Bullying pada Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. Tahun terbitnya yaitu 2019. Penulisnya Lailatul Izzah Sukarti dan Uli Gusniarti. Penerbitnya yaitu Jurnal Intervensi Psikologi. Latar belakang masalah terkait kekerasan di lingkungan sekolah, khususnya bullying, semakin marak terjadi dan menjadi perhatian di media massa. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar justru menjadi lokasi yang berbahaya bagi anak-anak jika tidak segera diantisipasi. Contoh nyatanya adalah kasus bullying yang terjadi di SDN 023 Pajagalang, Bandung, di mana korban mengalami penganiayaan fisik dan verbal oleh teman-temannya. Subjek dari penelitian di jurnal ini yaitu siswa kelas 4A SD ITX Yogyakarta yang berjumlah 8 orang. Mereka dipilih berdasarkan karakteristik
yaitu siswa laki-laki berusia 10-11 tahun yang teridentifikasi sebagai pelaku bullying dengan skor bullying yang tinggi dan sedang serta skor empati yang rendah dan sedang. Materi berikutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah one group, pretest, dan post-test design. Dalam desain ini, subjek penelitian akan menjalani pengukuran awal yaitu pretest untuk mengukur skor empati dan perilaku bullying sebelum intervensi. Setelah itu, mereka akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan empati dan kemudian dilakukan pengukuran ulang yaitu post-test untuk melihat perubahan yang terjadi. Follow up juga dilakukan untuk mengetahui efek pelatihan meningkatkan empati terhadap subjek penelitian setelah jangka waktu tertentu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Kavita Rom Alfaza dengan NPM 21310602818 akan menyampaikan materi selanjutnya terkait tahapannya ada apa aja sih. Nah, yang pertama itu kami melakukan pretest berupa pemberian skala empati dan bullying serta melakukan observasi dan telah di screening dengan menggunakan pre-relation questionnaire atau PRQ, skala bullying dan empati dengan tujuan untuk mengetahui hasil awal dari skor empati dan bullying subjek sebelum diberikan intervensi atau perlakuan. Nah, tahap yang selanjutnya adalah pembekalan materi untuk meningkatkan empati diberikan oleh rekan kami sebagai fasilitator dari mahasiswa psikologi berupa dengan materi penampilan di layar PPT dan dilanjut dengan ice breaking. Dan selanjutnya adalah kami memberikan informed consent kepada pihak sekolah atau penanggung jawab dari siswa yang terlibat dalam penelitian ini, kemudian menjelaskan secara lisan kepada pihak sekolah dan wali kelas mengenai pelatihan apa sih sebenarnya sedang kita berikan. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan intervensi berupa pelatihan meningkatkan empati pada siswa-siswi melalui role play tali persahabatan yang kita lakukan pada seluruh siswa dengan pembagian 6 kelompok. Nah, yang selanjutnya melakukan post-test pada subjek penelitian dengan memberikan skala dan mengobservasi kembali perilaku bullying dan empati siswa dengan prosedur yang sama. Bagaimana pada pelaksanaan pretest perilaku bullying dan empati siswa diobservasi menggunakan hasil perhitungan skala. Selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan pengukuran tindak lanjut atau follow up pada subjek penelitian dengan prosedur yang sama sebagaimana pada pelaksanaan pretest dan post-test. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dutia Saparamita, NPM 21310600123, Prodi Psikologi Islam, semester 7 kelas D. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini. Hasilnya ada perbedaan antara pretest tindak lanjut. Pelatihan empati berhasil meningkatkan empati dan menurunkan perilaku bullying pada siswa, tetapi efeknya sedikit menurun pada periode tidak lanjut. Hasil analisis menurut Wilson Signet Rank menunjukkan bahwa pelatihan empati efektif dalam mengurangi perilaku bullying dan meningkatkan empati pada siswa sekolah dasar. Terdapat perbedaan signifikan pada skor bullying antara sebelum dan setelah pelatihan. Nilai probabilitasnya sebesar 0,027, serta antara sebelum pelatihan dan 2 minggu setelahnya nilai probabilitasnya 0,011. Namun, tidak ada perbedaan signifikan antara skor bullying setelah pelatihan dan saat follow up. Nilai probabilitasnya 0,058. Pada empati, skor meningkat signifikan antara sebelum dan setelah pelatihan. Nilai probabilitasnya 0,012, serta antara sebelum pelatihan dan 2 minggu setelahnya nilai probabilitasnya itu 0,011.
Meski demikian, tidak ada perbedaan signifikan antar skor setelah pelatihan dan saat follow up. Nilai probabilitasnya 0,1146. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan empati efektif dalam menurunkan perilaku bullying pada siswa sekolah dasar dan meningkatkan empati mereka. Setelah mengikuti pelatihan, skor perilaku bullying siswa menurun secara signifikan, sementara skor empati meningkat. Namun efek pelatihan ini tidak sepenuhnya bertahan dalam jangka panjang, seperti yang terlihat dari pengukuran tidak lanjut yang menunjukkan sedikit peningkatan kembali pada perilaku bullying. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Dwi Marianti, NPM 21310602113, Prodi Psikologi Islam dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah intervensi psikologi mengenai permasalahan yang ada di lingkup psikologi pendidikan, yaitu perilaku perundungan atau bullying. Nah, dalam dalam contoh kasus yang ada itu kami mengungkap dari laman web, yaitu Suara Surabaya, yang mengungkap bahwa KPAI memiliki data sekitar 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023 dan hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan. Nah, menurut Aris Adileksono, anggota KPAI di bidang pendidikan, mengungkapkan bahwa pemanfaatan dari waktu luang dan keragaman budaya yang menyebabkan bahwa terjadinya perundungan sekitar 30-40% di lingkungan pendidikan. Kemudian dari berita sebelumnya didapatkan informasi bahwa kasus yang terbaru, kasus terjadi di kekerasan di suatu pondok pesantren Tartil Quran. Terdapat satu korban santri berusia 14 tahun yang meninggal di pondok tersebut di Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri pada Jumat tanggal 23 Februari 2024. Dari hasil observasi yang dilakukan, yaitu jenazah dipenuhi luka dan darah saat tiba di rumah duka pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian ada analisis kasus yang telah dilakukan. Dalam penelitian, 50% dari 25 siswa yang disurvei mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kejadian bullying fisik di sekolah. Kemudian 37% dari siswa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami bullying fisik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa ada hasil 49% dari 25 siswa tidak pernah mengalami bullying non-fisik di sekolah. Lebih dari 50% dari siswa tersebut juga mengatakan bahwa mereka pernah mengalami bullying non-fisik atau verbal. Menurut penelitian dari Dewi et al. 2016. Nah, selanjutnya dari analisis kasus yang telah terjadi pada fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis bagi korban dan pelaku, yaitu korban bullying sering mengalami perubahan psikologis yang signifikan seperti depresi, stres berat, kecemasan, dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Nah, mereka ini memungkinkan juga untuk mengurung diri mereka, mengisolasi diri mereka dari lingkungan teman ataupun bahkan keluarga. Sehingga pada kasus-kasus yang ekstrim juga sering terjadi tindakan bunuh diri yang bisa menjadi akibat dari penderitaan emosional yang dialami oleh korban. Nah, dampak yang serupa juga bisa terjadi kepada pelaku bullying yang menghadapi masalah psikologis atau akibat trauma masa lalu. Mungkin cukup sekian materi tentang analisis kasus dan contoh kasus yang telah kami lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Hendrata dengan NPM 2131060105 kelas 7B. Di sini saya akan meringkas sebuah video intervensi bullying yang dipaparkan oleh Dr. Dawn Elip Snipes.
Baik, yang pertama yaitu edukasi tentang bullying, bagaimana ciri-cirinya, jenisnya, dan konsekuensinya dalam melakukan tindakan bullying. Terus, edukasi juga tentang perbedaan antara sikap menghormati atau menghargai perbedaan pendapat orang lain dengan sikap intimidasi yang mana hal tersebut dapat melibatkan paksaan dan penindasan. Kemudian yang kedua yaitu terapkan penegakan anti-bullying dengan membuat kontrak yang berisi komitmen untuk tidak melakukan perundungan dengan aturan atau konsekuensi yang jelas lalu disetujui oleh orang tua sang anak dan kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial seperti klub minat atau kelompok belajar. Nah, melalui kegiatan tersebut mereka belajar cara untuk bekerja sama, berkomunikasi yang baik, menemukan teman dengan minat yang sama yang dapat menciptakan keterampilan dan menumbuhkan lingkungan sosial yang sehat dan suportif. Kemudian yang keempat yaitu membangun self-esteem yang berfokus pada pengembangan sang anak, mengenali potensi sang anak, rasa percaya diri dengan memberikan apresiasi atas pencapaian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu mengajari anak-anak untuk melaporkan kasus-kasus cyberbullying yang ada di media sosial, seperti melaporkannya ke KPAI. Sekian penjelasan ringkasan dari saya. Terima kasih. Oke, demikianlah presentasi dari intervensi psikologi pendidikan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang Anda dapatkan dalam video presentasi kali ini. Dan saya beserta tim dari grup 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Anda dalam mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.